I wake up, I feel cozy, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firani dengan NIM 180141471. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu dosen guna untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester saya. Nah, pertanyaannya yaitu pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh semua negara termasuk negara Indonesia berdampak ke semua aspek pendidikan. Perubahan aspek pendidikan di tengah COVID-19 salah satunya adalah mengharuskan peserta didik untuk memperoleh pembelajaran melalui daring. Namun, terjadi berbagai kendala dalam penerapan pembelajaran daring yang salah satunya adalah sinyal internet yang mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak optimal. Jadi, silakan berikan pendapat melalui keterampilan berbicara, kaitkan dengan dunia pendidikan jika pandemi ini belum berakhir dan pembelajaran harus tetap berjalan. Apa seharusnya ditempuh agar kebijakan apa yang seharusnya ditempuh agar pembelajaran terlaksana dengan baik? Terima kasih. Sudah kita ketahui bahwa pada saat ini kita semua sedang menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Pandemi COVID-19 ini merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk di muka bumi ini. Social distancing merupakan salah satu pilihan terberat yang diambil guna untuk melakukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini sangat sekali berdampak bagi kehidupan kita, tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Ini semua membuat sistem pembelajaran berubah total menjadi 100%. Sistem pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka atau laring, kini berubah menjadi daring, yang mengharuskan sistem pembelajaran tersebut dilakukan secara online, dari rumah. Ini semua membuat semua pihak kebingungan, mulai dari pendidik, peserta didik, bahkan orang tua juga ikut kebingungan dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Namun, hal ini tetap harus berjalan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, karena kita tidak akan tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Jadi kita harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa di desa-desa terpencil yang penduduk usia sekolahnya itu sangat padat, menjadi serba kebingungan. Bukan hanya kebingungan dalam hal pembelajaran saja, namun dari segi sarana dan prasarana maupun infrastruktur pendukung seperti teknologi informasinya yang sangat terbatas, jadi membuat sistem pembelajaran daring ini agak kesulitan dalam menghadapi hal tersebut. Namun, dengan hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak ini, membuat pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong berlangsungnya kegiatan pembelajaran kita. Nah, ketidaksiapan sekolah melaksanakan sistem pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Tetapi yang menjadi pilihan dunia pendidikan untuk tetap mempertahankan pada saat wabah COVID-19 ini, ya pasti tentunya teknologi informasi. Kita dapat memanfaatkan teknologi informasi itu guna menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Namun, terkait hal itu semua, pasti terdapat banyak kendala yang kita hadapi dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Yang pertama yaitu keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh semua pihak, baik itu dari guru, siswa, maupun orang tua. Tidak semua siswa maupun guru bisa menggunakan teknologi itu sebagaimana mestinya. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru kita sebelumnya, bahwa mereka juga jarang ataupun kelihatan tidak pernah untuk melakukan ataupun melaksanakan pembelajaran itu menggunakan teknologi, hanya menggunakan diri mereka sendiri. Jadi kendala teknologi informasi juga membatasi mereka dalam menggunakan media daring ini. Nah, begitu juga dengan siswa. Kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud. Siswa tidak paham bagaimana melakukan teknologi yang benar untuk melakukan pembelajaran. Sama juga dengan
orang tua siswa. Orang tua siswa juga keterbatasan penggunaan teknologinya sangat kurang. Dalam hal ini juga menjadi faktor penghambat untuk penggunaan teknologi dalam melakukan pembelajaran daring dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ya, banyak kita jumpai bahwa di sekolah-sekolah tidak semua yang rata akan sarana dan prasarananya, mulai dari sistem informasi maupun teknologinya, misalnya komputer. Di sekolah dekat kota biasanya memang sudah lengkap, akan tetapi di desa-desa terpencil, teknologi seperti itu tidak semuanya lengkap. Bisa juga tidak ditemui di sekolah itu. Jadi, perangkat sarana dan prasarana itu kurang merata. Jadi, untuk meratakan sistem pembelajaran daring ini di seluruh Indonesia tidak mungkin semuanya bisa ikut karena sistem sarana dan prasarana mereka yang kurang memadai. Nah, selanjutnya itu juga ada akses internet yang terbatas. Nah, akses internet yang terbatas ini sudah kita temui tidak hanya di daerah-daerah terpencil saja, namun di dekat kita sekarang juga di kota. Jaringan internet itu kadang-kadang hilang, kalau hujan hilang. Jadi bagaimana bisa setiap saat itu kita harus memaksimalkan agar pembelajaran daring tersebut tetap terlaksana. Karena jaringan internet ini yang masih belum merata sekali di negeri ini. Kemudian di sini juga faktor lainnya yang menghambat pembelajaran daring itu mungkin dengan kurangnya kesiapan anggaran. Karena pembelajaran daring ini kita lakukan secara mendadak karena adanya pandemi COVID-19 tadi. Jadi untuk anggaran kurang siap dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi dilakukan secara seadanya agar tetap terlaksana. Nah, dalam menghadapi situasi COVID-19 seperti saat ini, kita sebagai seorang guru harus dituntut mampu kreatif dan inovatif untuk menghadapi hal tersebut, guna agar sistem pembelajaran dapat terus terlaksana sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi selama pandemi COVID-19 ini secara kreatif dan inovatif. Salah satunya yaitu guru dapat menyajikan pembelajaran daring dengan cara membuat video pembelajaran yang di dalamnya bisa ada inframe gurunya sendiri atau membuat animasi agar siswa tersebut tertarik akan video tersebut dan merasa tidak bosan. Nah, di dalam video tersebut guru harus mencantumkan penjelasan materi berdasarkan tema yang akan dipelajari nantinya. Nah, selanjutnya dengan adanya video tersebut guru bisa membagikannya ke grup kelas maupun ke media sosial YouTube guna nantinya bisa diputar ulang kembali oleh siswa yang dibantu dengan kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu guru dapat mengembangkan media pembelajaran interaktif. Nah, seperti PPT interaktif atau PowerPoint interaktif. Dalam hal ini PowerPoint interaktif didesain sedemikian rupa yang di dalamnya sudah termuat seluruh aspek pembelajaran pada hari itu. Kemudian guru dapat juga mengkombinasikan PPT interaktif ini dengan video-video pembelajaran. Nah, PPT interaktif ini tidak harus monoton, bisa juga kita kombinasikan dengan model pembelajaran. Misalnya 2 model pembelajaran, ada model pembelajaran problem based learning dan picture to picture. Nah, di dalam PPT tersebut, guru harus mampu mengajak siswa untuk mengkritisi serta memberikan permasalahan yang mampu dipecahkan oleh siswa. Nah, selain itu, di dalam PPT itu, guru bisa menyertakan berbagai video, gambar, audio, sehingga jika didesain dengan tepat, maka PPT interaktif tersebut dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. Nah, oleh karena itu guru harus bisa memiliki keterampilan dalam menggunakan software seperti itu agar mampu mengembangkan PPT interaktifnya. Nah, PPT ini juga memiliki keunggulan yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi. Nah, tidak hanya itu saja.
tidak hanya memberikan pemahaman materi saja. Setelah menyajikan pembelajaran melalui berbagai cara yang saya sebutkan di atas, tidak lupa guru memberikan penugasan kepada siswa sebagai bentuk evaluasi pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, penugasan tersebut dilakukan oleh siswa dengan dampingan orang tua, tentu dengan dampingan orang tua, karena untuk usia sekolah dasar akan mengalami kesulitan sekali. Jadi dampingan orang tua di sini sangat dibutuhkan, yang mana dalam penyelesaian guru memberikan tenggat waktu. Akan tetapi kita tidak harus selalu memberatkan peserta didik dengan tugas. Harus kita sandingkan dengan penjelaskan materi tersebut agar peserta didik paham dengan materi yang sedang dibahas. Jadi kita sebagai seorang guru tidak langsung memberikan tugas kepada peserta didik, akan tetapi kita jelaskan dengan cara yang saya sebutkan seperti tadi, seperti membuat video, kemudian kita share agar peserta didik itu paham apa yang ditanyakan dan apa yang lagi dibahas oleh peserta didik tersebut. Sekian. Nah, selanjutnya untuk siswa mengakses video pembelajaran tersebut membutuhkan kuota. Jadi, alangkah lebih baiknya dari pihak sekolah maupun pihak pemerintah memberikan kuota internet gratis setiap bulannya kepada peserta didik agar mereka dengan mudahnya bisa mengakses video-video pembelajaran tersebut maupun materi pembelajaran tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan maupun salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.